kita akan membahas tentang liburan nih. Yeay, kita mau liburan. Kemana aku liburan? Kamu kemana kemarin? Jadi kemarin tuh weekend playdate gitu sama teman aku yang punya anak juga. Terus yang gini, kita mau kemana nih? Ayo kita ke mall mana ya? Seperti kayak gitu. Terus aku langsung gini. Aduh bosen banget ya, mall lagi. Tapi emang kayak gak ada pilihan ya kalau di Jakarta, mall lagi. Akhirnya kita mutusin, oke, kalau nggak ke planetarium, kita ke Keongmas Taman Mini. Kita dulu kan ngerasain Kita kan. dulu ngerasain banget. Planetarium, ke Keongmas itu adalah suatu tempat yang bersejarah yang menyenangkan menurut gue. Di Jakarta itu kan banyak banget tempat-tempat yang oke lah yang kita pengen anak kita juga coba datengin. Akhirnya kita putusin untuk ke Keongmas Taman Mini. Gak kayak dulu ya ngeliatnya, mungkin kurang terawat sih menurut saya sih. Tapi ya itu menurutku masih salah satu tempat untuk wisata yang destinasi yang oke lah buat anak-anak. Karena di situ semua pengetahuan, museum semua ada di situ. Jadi aku ke Keongmas, ke Taman Burung, kita ngelewatin damkar, pemadam kebakaran. Jadi kalau ngasih tahu anak-anak, ini fire department, ini tempat pemadam kebakaran, ini penerangan PLN, kan deket-deket gitu jarak-jaraknya. Menurut gue sih itu sesuatu yang bagus. Cuman saya sih berharap bisa lebih dirawat lagi lah. Dirawat lagi, semakin baik ya. Karena biar bagaimanapun, tempat-tempat hiburan sekarang kan sudah marak banget ya. Jadi anak-anak kita perlu juga diperkenalkan tempat-tempat hiburan yang sebetulnya di situ ada sejarahnya. Seperti di Taman Mini kan semua banyak banget di situ. Semua tradisi-tradisi negeri kita kan ada di situ, kayak Kalimantan, Sulawesi, semua rumah-rumahnya ada. Mau ke rumah adat ini ada. Adat ini ada, segala ini macam. Adat, ini museum migas ada juga. Ada semua di situ. Terus kalau mau ke Kelenteng juga ada budaya Tionghoa. Itu bagus banget, cuman ya sayang kurang dirawat aja. Nah, ini nih. Mudah-mudahan lebih bagus ya. Lebih dirawat lagi dengan baik. Tapi memang benar apa yang dikatakan Esti, tempat liburan di Indonesia banyak sekali yang indah-indah dan yang mirip dengan luar negeri juga banyak. Salah satunya Taman Nasional Baluran, mirip banget dengan savana Afrika. Kalau mau menikmati pemandangan ala savana di Afrika bisa berkunjung ke Taman Nasional Baluran Situbondo. Nah, pemandangan di sana tidak kalah dengan di Afrika. Bahkan Taman Nasional Baluran mendapat julukan Little Africa in Java. Wih, keren banget ya. Lu gak usah capek-capek ke Afrika. Pohon yang itu di Afrika tuh ada juga di Taman Baluran. Oh iya, benar tuh. Bilang aja kita lagi di Afrika. Foto-foto bilang Indonesia lah. Iya dong, bangga sama Indonesia dong. Kemudian ada lagi nih, Gunung Salju Jaya Wijaya Papua. Mirip nah, sama ini juga Everest. keren. Mirip dengan Everest tuh, keren banget kan? Ternyata Indonesia punya ini loh, luar biasa kan? Gak cuma di puncak Everest yang ada saljunya. Di puncak Kartens Jaya Wijaya Papua juga ada saljunya. Walaupun Indonesia adalah negara tropis, salah satu titik tertinggi di dunia di Papua ini memiliki salju yang abadi. Suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Pemandangannya juga tidak kalah indah dari puncak Everest. 0 derajat itu dindong banget ya. Dindong banget. Dingin ya. Nah, sekarang kita mau dengar nih bagaimana pendapat dari sahabat pagi memilih liburan sendiri atau rame-rame. Kita lihat. Kalau gue lebih suka liburan rame-rame. Soalnya kalau ketemu spot-spot bagus, percuma sih kalau misalnya nggak ada teman buat nge-share gitu kan. Terus lebih banyak topik obrolan, jadi lebih seru aja menurut gue. Dia lebih suka liburan rame-rame. Alasannya tuh have fun-nya dapet, terus lebih murah, bisa patungan. Kalau saya yang pasti liburan rame-rame dong. Lebih enak sendiri ya. Tergantung dari segi wilayah mana yang aku kunjungi. Kalau aku pribadi ingin sendiri dan wilayahnya itu wilayah memang untuk sendiri. Ada yang mau sendirian, ada yang rame-rame. Iya, tapi rata-rata sih memang kebanyakan sukanya rame-rame ya. Maksudnya setidaknya nggak sendirian lah gitu. Makanya saya bawa teman ke sini. Nah, biar rame. Sudah ada Mas Arif Rahman yang mau berbagi pengalamannya sebagai travel blogger. Wah, travel blogger ini apa nih? Terus saya mesti dipertanyakan dulu nih, travel blogger ini kayak gimana? Travel blogger itu kayak semacam media online gitu kan. Jadi kayak blog pribadi, misalnya blog saya pribadi, tapi dia isinya tentang semua, karena travel ya tentang perjalanan saya semua di situ. Udah kemana aja? Sudah sampai sejauh mana? Apakah sudah nyampe ke puncak Jaya Wijaya mungkin? Nah, boleh berbagi Tadi pengalaman. kita sudah ngeliat kan tempat-tempat yang seru seperti itu.
Kalau di blog saya sendiri sih sekarang ada 18 negara di situ, sama kalau Indonesia mungkin sekitar 20-an provinsi sih. Nah ini pakai kocek sendiri atau ada? Nah itu awalnya pasti sendiri sih, awalnya sendiri lama-lama kalau ada yang nawarin nih, karena udah banyak tulisan kan, terus tiba-tiba mau kamu kesini tapi barternya nulis tentang ini misalkan gitu. Kita lihat dong foto-fotonya Arif selama coba kita lihat. jalan-jalan, kita lihat dong. Coba kita lihat. Ada beberapa di antara kita punya barbuk kamu loh, tenang aja loh. Ini di mana nih, Rif nih? Ini di Hong Kong sih, di Madame Tussauds waktu itu. Oh, kayak pernah denger ya? Iya di Hong Kong. Pernah waktu lihat, itu saya pas- belum pernah ke sana Kayak sih. patung lilinnya The Beatles sih waktu Iya, itu. The Beatles. Oh, oke. Itu Ini di mana ya? Ini di Stonehenge terakhir ke UK. Oh, UK. Ya ini di sebelah selatan London lah. Ya. Jadi tuh aku pernah nonton nih sejarahnya soal si batu ini. Jadi batu itu kan bentuknya tuh dari bawah tuh ke atas bukit. Sedangkan rumah zaman dulu tuh adanya di bawah. Gimana caranya dia bisa naik ke atas dalam waktu yang dan itu batu tuh jauh banget gak dari situ. Ada yang bilang katanya ada penampakan UFO lain-lain. Seru lah pokoknya situ. Oh, Widih. Ini di belakang rumah saya ini sih, di rumah saya. Terus saya di belakang itu situ tuh kan ya. Enggak sih, ini sebenarnya ini di Edinburgh kemarin di Scotland. Scotland. Di belakang saya ini University of Edinburgh, jadi kayak semacam wis aja sih, pengen belajar di Europe. Oh. Jadi kayak foto dulu deh. Oh, ini kampus gitu? Kampus itu. Oh, iya, iya. Masih aktif kampusnya? Masih. Masih Walaupun ya? bangunannya Walaupun bangunannya udah bangunan begitu tua ya. sih, ya. Ini? Ini sama sih, masih di Edinburgh juga. Ini castle-nya. Ini di Sydney kemarin. Gak kelihatan Sydney-nya nih. Itu ada koala. Oh, sih. Koala. Oh, ada koala. Wah, ini cantik di Aduh, mana? ini di mana? Ini di Australia juga, di Hunter Valley lah, daerah situ. Jadi kayak ada garden gitu, dan itu taman-taman tematik gitu. Wah, keren banget. Oh, banyak Wah, banget ya. seru Pokoknya banget. bisa Iya. cek deh di blog kamu. Ya, blog atau gimana? di Instagram juga ada, semua pokoknya di situ. Total yang sudah dikunjungi ada berapa negara? Tadi 18. 18 Sejauh negara. ini baru 18 sih. 18 negara? Iya. Indonesia 20 provinsi. Kalau di Segitu. Indonesia sendiri yang paling lo favoritin mana? Kan makan sih kayak di Makassar tuh makanannya. Makassar, Tapi juara kalau memang. kolesterol sih tapi. Itu sih nggak boleh berhenti ya kalau di Makassar. Kalau masalah pantai-pantaian di daerah Aceh Utara, di Sabang itu cakep. Bagus ya, cakep Apa ya. Pulau O, Pulau W. Pulau W, apa tuh, macam-macam cakep tuh. sih. Iya, iya, iya. Itu udah pernah ke Raja Ampat? Raja Ampat belum, kalau apa-apa baru ke Merauke. Ntar lagi paling sponsor. Iya, sponsor masuk lagi. Kalau sponsorin Arif jangan lupa sponsorin kita juga. Oke. ya. Mudah-mudahan pagi-pagi bisa jalan-jalan ke Ya. minimal ke Australia lah. Ya. Ya, amin, amin. Buat Anda yang mau liburan ke tempat yang tidak biasa, ini ada museum yang unik. Namanya Museum Katak di Kroasia. Arif udah pernah ke Kroasia? Belum. Mungkin Nah, ini boleh ini juga nanti nih, kalau Ri. belum ke sana Iya, lo bisa menarik ke nih sini. kayaknya. Jadi ada ratusan katak yang diawetkan Geling dengan banget. berbagai pos Gue di nggak mau ke museum ini. Ini asli loh, kataknya cuma diawetkan. Museum Froggyland ini menampilkan Nggak kata-kata bakalan di situ. menampilkan kata-kata yang bergaya seperti melakukan pekerjaan manusia. Musim Swike kan. Oh, taksidermi, teknik taksidermi nama pengawetannya. Oh. Tapi memang ya kalau kita keluar negeri pasti yang diincar adalah museum. Di Indonesia sendiri museum banyak, udah pada ke museumnya belum? Nah, museum gajah tuh bagus tuh. Tapi museum gajah itu Bank gajahnya cuma Indonesia. ada Depan. beberapa lah. Di depan doang. Kecil lagi. Kecil lagi. Murah loh masuk ke museum di Indonesia itu. Nah, ada lagi ini foto dan tayangan Taman Dinosaurus di Kanada. Kanada. Ah, bagi Kanada yang udah suka- pernah, Rif? Belum. Nah, baru itu jadi kayak bisa nih biasa. kesini nih, Iya. ke Di Taman Kanada ini masih Dinosaurus. ada saudara dengan Denada ya. Jadi Iya. kakak Itu adanya berarti. kakak adik. Ada yang suka film Jurassic Park? Jurassic Park haram. Kalau Jurassic Park haram. Ternyata ada tempat yang mirip di Kanada, hanya saja tidak ada dinosaurus benerannya. Dinosaur Provincial Park di Kanada ini merupakan taman terbuka yang berisi fosil-fosil binatang purba. Wah, secara umum tempat ini bercerita tentang tempat hidup para binatang purba, fosil dinosaurus, serta sejarah tentang taman ini. Sebanyak 40 spesies dinosaurus ditemukan di taman ini dan lebih dari 500 spesimen telah dipamerkan di berbagai museum di seluruh dunia. Kita juga Oh, bisa ini- camping katanya di alam terbuka. Ini mirip kayak yang di film Tamannya. itu loh, kayak di film Jurassic Park itu. Jurassic Park ini. Ini mungkin tempat syutingnya di sini. Bisa jadi. bisa Awalnya jadi. ini kayak Night of Museum gitu, Night at Museum itu loh, film Night of Museum. Dan kita juga bisa camping di situ. Di alam terbukanya. Sambil ngegali ya, Pak? Gali fosil. Gali fosil. Kayak dia emang lagi pengen bangun rumah aja, makanya boleh ngegali. Dia mau naruh ceker ayam di situ, buat naruh di situ. Tapi ini kayaknya keren nih. Kayaknya nih, kayak jadi berasa kayak di filmnya Jurassic Park kita Iya, kalau iya, sana. iya. Ya mudah-mudahan pagi-pagi bisa ke sana lah ya. Iya, iya. Sponsor yang
Sponsornya. Sponsor. Amin. Biasanya kalau kita udah ngomong begini nih, Tapi yang amin-amin malah anak kreatif kan gak diajak ya. Kan produser aja yang diajak. Lu nulis Nah. aja, kirim. ini ada lagi nih. Ini dia tuh fosil-fosil itu. Aduh, keren banget, lucu banget. Bagus ya. Wih, keren. Aku Ini suka nih kayak di banget film sama persis museum nih. soalnya. Keren Ini apa sih? banget. Oh, tempat campingnya ya. Jadi bisa kayak gali-gali fosil di situ. Ada Mudah-mudahan udara lah. terbukanya lah. Mudah-mudahan pagi-pagi bisa ke sana ya. Amin. Ini ada lagi tayangan tentang air terjun tertinggi di dunia atau sebutannya Angel Falls, Venezuela. Tahu nggak Arif pergi ke Venezuela ngelihat air terjun di sana. Orang Venezuela kemari ke Curug Nangka. Di sini, beneran. Iya, Angel Falls. Oh, Ini memiliki tingginya? ketinggian mencapai 979 meter. Wah, Bang Andre suka banget yang tinggi-tinggi nih ya. Nggak berani. Itu terletak di Taman Nasional Canaima. Keren banget. Untuk mencapai air terjun ini agak sulit ya. Selain naik pesawat, kita juga perlu menyusuri 3 sungai yang mengaliri si air terjun tersebut. Perjalanan ini memakan waktu 3 hari. Oh my God, Demi 3 air terjun hari ya. demi air terjun. Tapi usaha yang diperlukan untuk sampai ke sana itu bakalan sebanding deh dengan kekerenan dan keindahan pemandangan. Aduh sampai Mudah-mudahan. tertegun loh gua ngeliat ini. Lemes. Karena gue tuh salah satu orang lebih suka adventure-an kayak gini. Mudah-mudahan pagi-pagi bisa berangkat ke sana ya. Iya. Kita kan bisa syuting tuh di situ tuh, di Iya, batu-batuan di situ itu tuh, iya. tuh. Balik pelangi. Bisa tuh syuting Ini di situ. biasanya kalau kita ngomong gini nih sponsor-sponsor pada denger di Iya, luar. iya. Sponsorin kita nih. Masalahnya gini ya Pak ya, perjalanan 3 hari sampai ke situ. Belum nyampe kita udah habis tenaga. Kita mah nggak penting honor, yang penting uang transport. Untuk traveling kalau dari Arif sendiri ada tips-tips gak sih? Tipsnya, yang penting persiapin mental, persiapin budget, pokoknya semua dipersiapin dengan baik sebelum kita berangkat. Jadi di sana tuh kayak mengurangi risiko-risiko yang kemungkinan timbul di perjalanan sih, Iya. gitu sih paling. Nah, Kecurian. yang pasti jangan bertindak so tau. Jadikan supir taksi atau bartender di bar sebagai pemandu Anda. Jangan memberitahu mereka kemana Anda ingin pergi, tapi mintalah mereka untuk menunjukkan arah tempat yang akan Anda tuju. Saya pengen kesini nih, gitu jadi ya. Jadi kayak malah malas gitu, jadi kayak sotoy gitu, orang Iya. akan bantu jadinya. Kemudian usahakan bertanya ya, Betul. sering banyak bertanya ya. Karena ada istilah kan, malu bertanya sesat di puncak. Kita harus Itu rajin kalau lagi bertanya. jalan-jalan di puncak. Kalau lagi jalan di puncak. Kalau lagi ke Kanada malu bertanya sesat di Kanada. Kanada. Lakukan percakapan dengan orang-orang di samping Anda. Bisa membuat pengalaman Anda menjadi lebih otentik. Nah, banyak orang berjasa dalam perjalanan. Misalnya, Iya. pelayan yang membersihkan tempat tidur. Nah, ini saya masukkan buat saya juga nih. Apa tuh? Pelayan tempat tidur tuh baik banget. Biasanya dia datang ke kamar kita, dia bersihin segala. Kita boleh tuh nanya sama dia ngobrol. Iya, dia lebih biasanya Sir, lebih ini. kemana nih kalau mau kemana nih? Gitu. Terus dia nggak mau jawab, soalnya dia nggak bisa bahasa Indonesia. Iya, iya. Terus dia orang Kroasia, kita bingung bahasanya. Jadi minta tolong sama dia. biasanya Iya, sudah iya dikasih tahu sih, tuh. benar-benar itu. Jangan lupa ada kasih tips ya. Kasih tips. Nah. Jadi ketika udah beresin tempat tidur langsung kita gini, tips. Itu sih. Dan juga menerima pertolongan. Ketika Anda melakukan perjalanan dan ada seseorang yang mengundang Anda ke rumah mereka, atau mencari makan malam, atau ikut tur perjalanan, cobalah ikut tawaran mereka. Tapi tetap hati-hati. Hati-hati ya. Kemurahan hati yang Iya. tulus jadi banyak alasan traveler bisa melakukan perjalanan begitu lama dengan sedikit uang. gitu. Menurut Arif, paling yang menegangkan ketika liburan tuh yang mana? Widih, menegangkan ketika liburan misalkan pengalaman ya. Misalkan kayak ke India gitu, kayak hampir di sana tiap hari kena scam terus. Misalkan kayak supir taksi tiba-tiba malakin. Misalkan dikasih gope, misalkan gope mata makan ternyata dia minta 1.000 gitu lah. Jadi kayak nggak sesuai perjanjian awal gitu, tiba-tiba tipsnya mana? Padahal kan di awal udah segini udah all in gitu. Udah termasuk tips ya? Tiba-tiba dia minta tipsnya mana kayak gitu-gitu. Jadi bisa jadi itu mungkin liburan yang paling murah ke India, tapi gara-gara kebanyakan scamnya jadi paling mahal malah kan. Aduh. Iya. Tapi Menurut Arif nih, liburan paling mahal sama liburan paling murah di mana? Kalau paling murah dulu apa paling mahal dulu nih? Murah deh, murah deh, Murah murah dulu deh. boleh. Paling murah kalau luar negeri sih pasti Asia Tenggara lah ya. Tapi kalau kalau udah ke Eropa, ke Amerika tuh pasti paling mahal. Paling mahal kayak kemarin ke UK soalnya nonton bola sih di situ. Itu mahalnya di situ. Nanti kalau mau ke Eropa, hubungin saya. Siap. Adek saya soalnya sekalian tour juga, bisa Oke. murah lah. Jualan ternyata. Iya. Adek saya tour guide di Berlin sekarang kalau ke Eropa. Kira-kira nih selain traveling lagi sibuk apa nih?
Sibuknya sih ya itu ya, ngerjain project bareng teman-teman lah. Pokoknya ini project baru masih agak-agak rahasia, tapi mulai dibongkar dikit lah. Itu kayak ada project bareng teman-teman, ada dari otomotif, ada dari fashion, musik, film, lain-lain lah. Pokoknya itu website base. Cubicle.id ya, nggak pakai C tapi ya. Pakai Q. Cubicle ID. Cubicle.id. Cubicle.id. Iya, betul. Oke. Cek aja kalau penasaran lah Ntar pokoknya. kita ceki. Siap. Cek IG kita kakak. Record Boleh kita barunya. cek ya cubicle.id. Thank you Arif, Iya, terima kasih udah sharing banyak ya. pengalaman. Makasih Mudah-mudahan kita banget. juga bisa kayak Arif ya. Amin. Keliling sampai berapa belas negara, Amin. berapa puluh provinsi, itu menyenangkan sekali. Pekerjaan yang kayak liburan ya. Iya. Sekalian bekerja, sekalian liburan. Sekalian liburan, Asik. jangan sebaliknya. Oke, nanti Siap. kita lanjut lagi ya. Nanti akan ada bintang tamu lagi. Siapa bintang tamunya? Kita belum tahu nih. Nanti aja. Tetap di pagi-pagi.